Semua sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ajak kita SPK dulu supaya konsentrasinya full di kelas ini, oke? Oke. Ya, SPK-nya seperti ini. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau malam, tepuk tangannya 3 kali. Kita coba dulu sekali, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Pagi, malam, siang. Oke, konsentrasi ya. Ini serius ya. Kita mulai dari awal. Malam, pagi, siang, pagi. Oke, bentar. Ternyata fokus semuanya. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Coba satu orang saja menyebutkan pembelajaran apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Saya Miss. Siapa namanya? Cika. Oke, Cika. Apa sih tujuan dari penghitung pernapasan, Cika? Yang pertama tujuannya untuk menilai kemampuan masih paru. Terus yang kedua mengetahui frekuensi, irama dan kedalaman pernapasan. Terus mengetahui mengikuti pengembangan penyakit dan membantu menegakkan diri. Oke, tepuk tangan untuk Cika. Dia ingatnya masih kuat. Oke. Satu pertanyaan lagi. Alat apa sih yang digunakan untuk mengukur atau menghitung pernapasan? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya? Saya Devi. Devi, semangat sekali Devi ya. Apa deh? Seperti jam tangan dengan detik yang berfungsi dengan baik, Miss. Oke, tepuk tangan untuk Devi. Itu senang deh kalau kasih begini, happy semuanya. Kitanya langsung bisa jawab. Oke. Anak-anak, Ibu mau mengingatkan bahwa pembelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu pernapasan contohnya kita bisa lakukan di keluarga kita, diri kita sendiri dulu, keluarga, lalu tetangga dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kita langsung saja masuk ke materi. Materi kita pagi hari ini adalah pengukuran tekanan darah. Ada yang tahu apa sih tekanan darah? Gak ada yang tahu? Belum ya? Belum bisa menjelaskan karena baru pagi hari ini. Oke? Nah, ada yang bisa menyebutkan gambar apa sih ini? Tensi. Terus apa lagi? Terus selang. Yang mana tuh selang? Yang ini ya? Kalau ini apa ya? Tensi angka itu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang definisi pengukuran tekanan darah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, mampu menemukan letak pengukuran tekanan darah. Dan yang keempat, mampu mengukur tekanan darah secara berkelompok. Dan yang kelima, mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Oke. Nah, tekanan darah. Apa sih tekanan darah itu? Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah pada seluruh permukaan dinding arteri. Pernah ditensi? Pernah. Lagi sakit apa lagi sehat di tensinya? Sakit. Gimana tensinya? Tinggi apa normal? Ada yang normal ya, oke. Nah, mengembang mengempisnya jantung dikenal dengan sistol dan diastol. Sistol itu adalah tekanan maksimum pada dinding arteri yang terjadi ketika ventrikel atau bilik kiri jantung menyemprotkan darah melalui klep aortik yang terbuka ke dalam aorta. Sudah belajar anatomi fisiologi ya di kelas 10?
Jadi sudah tidak asing dong dengan bahasa ventricle, bilik kiri, ya. Oke, nah kira-kira seperti ini aliran darah di jantung kita. Itu belajar ya anatomi fisiologi ya. Nah, diastol itu adalah tekanan minimal terhadap dinding arteri pada setiap waktu pada saat jantung relaksasi. Jadi jantungnya istirahat. Nah, itu disebut diastol. Atau fisiologinya kurang lebih seperti ini. Curah jantung, tekanan perifer terhadap tekanan darah, viskositas darah, panjang pembuluh darah, radius. Viskositas itu adalah perkembangan darah. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama usia, yang kedua stres. Adakah usia-usia kalian ini stres? Ada. Banyak kerjaan, stres ya? Ada. Banyak utang ada? Jenis kelamin, lalu variasi kegiatan hariannya. Obat-obatan juga sangat mempengaruhi, lalu aktivitas dan berat badan juga sangat mempengaruhi. Lalu merokok, Ibu yakin di kelas ini tidak ada yang merokok ya. Nah, tujuannya apa sih mengukur tekanan darah? Yang pertama, mengetahui pekerjaan jantung. Yang kedua, menentukan diagnosis penyakit klien. Yang ketiga, membantu memberikan terapi. Ya, jadi melalui pengukuran tekanan darah ini, dokter bisa memberikan terapi yang tepat. Ya. Jadi makanya mengukur tekanan darah harus real, harus benar. Kenapa? Sangat mempengaruhi terapi dari dokter. Kalau salah mengukur maka salah terapi. Pada siapa saja sih dilakukan pengukuran tekanan darah? Yaitu pada setiap klien baru. Jadi semua pasien yang baru datang ke klinik, ke rumah sakit, dia wajib diukur tekanan darahnya. Lalu klien dengan penyakit jantung, ginjal, hepar, ibu hamil dan lain-lain. Pokoknya intinya yang pertama, semua klien baru yang baru datang ke pelayanan kesehatan wajib diukur tekanan darah. Lalu pada klien gawat, hipertensi dan penyakit berat lainnya. Nah, ini klasifikasi tekanan darah pada dewasa, ya. Normalnya sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Nah, kalau dia hipertensi derajat 1, sistoliknya itu 140 sampai 159, diastoliknya 90 sampai 99. Jadi kalau nanti ini setelah kalian mempelajari ini sudah bisa mengukur tekanan darah, silakan diukur tekanan darah orang tuanya, ayah, ibu. Seperti tadi usia sangat mempengaruhi, ya. Nah, nanti bisa kalian lihat, oh, ayah saya derajatnya di mana ya? Normal kan, prahipertensi kan, dan atau derajat 1, derajat 2, derajat 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa lanjut ya? Nah, tekanan darah berdasarkan usia. Miss, emang bayi ada tekanan darahnya? Ada. Ada alat khusus, ya, disediakan oleh rumah sakit. 1 bulan 85 per 54 sistol per diastol. Begitu seterusnya, ya. Rata-rata tekanan darah normal orang dewasa nih, sistolnya 100 sampai 140, diastolnya 70 sampai 90. Peningkatan tekanan darah disebut apa? Hipertensi. Penurunan tekanan darah disebut hipotensi. Oke. Ada yang boleh tanyakan sebelum kita mengerjakan kasus? Tidak. Ya. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Oke, sekarang kalian amati nih. Ada kasus, Ibu tampilkan. Silakan diskusi per kelompok. Ya, diskusi per kelompok. Nanti kalian jawab pertanyaan ini. Identifikasi masalah apa sih yang ada pada gambar itu? Lalu penyebabnya apa? Dicari tahu nih kira-kira apa. Lalu solusinya bagaimana? Dan jelaskan tujuan pengukuran tekanan darahnya. Oke. Silakan diskusi kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti hasil diskusinya dibuat di dalam PowerPoint singkat saja. Nanti akan
kita tunjuk satu kelompok untuk presentasi di depan. Jelas? Jelas, Miss. Ada yang bertanyakan? Tidak, Miss. Linda mau bertanya? Ingin bertanya, Miss, apakah boleh mencari laptop di internet, Miss? Oh boleh. Ya, semua bawa handphone kan? Boleh. Ya, satu kelompok keluarkan satu handphone untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Yuk, silakan. Bagi tugas. Siapa yang jawab nomor 1, siapa yang jawab nomor 2. Masalahnya apa sih yang menyebabkan hipertensi gitu ya? Gimana kelompok? Oke. 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Ya, Ibu harap semua kelompok sudah selesai mengerjakan. Yuk, boleh duduknya kembali ke semula. Ya. Ada kesulitan nggak dalam menjawab pertanyaan? Tidak ya. Semua kelompok sudah mengerjakan. Kita kelompoknya kelompok 4, kelompok 3 ya. Ya kelompok berapa? Kelompok 4. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bisa bantu sebelah-sebelahnya? Coba dibantu, ada yang bisa? Tepuk tangan dulu untuk kamu. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bunda Cika, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran tekanan darah. Di sini ada kasus yang sudah kami amati, ada gambar 1. Gambar 1 ini adalah hasil tekanan darah yang mengalami hipertensi, sedangkan yang gambar 2 adalah tekanan darah yang normal. Lalu apa sih yang harus kita lakukan jika kita mengalami salah satu di antara gambar yang tadi? Langsung saja dijawab.
Pada gambar 1, pasien mengalami tekanan darah tinggi, sedangkan pada gambar 2, tekanan darah pasien mengalami normal. Lalu akar masalah dalam gambar yang kami amati adalah pada gambar pertama, kami temukan adanya peningkatan tekanan darah yang mencapai angka 152/100 mmHg, di mana angka tersebut sudah masuk kategori hipertensi derajat 1. Kemungkinan penyebabnya adalah pola makan dan pola hidup pasien yang kurang baik. Lalu, solusi untuk masalah tersebut adalah rutin melaksanakan olahraga ringan, mengelola konsumsi harian dengan baik, dan melakukan rutin konsultasi ke dokter. Tujuan dilakukannya pengukuran tekanan darah adalah mengetahui pekerjaan jantung, menentukan diagnosis penyakit klien, dan membantu memberikan terapi atau pengobatan. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kerjasama yang baik ya. Oke, baik, kita lanjutkan presentasi kelompok berikutnya ya. Silakan kelompok 3 maju duluan, ayo. Siapa kelompoknya yang maju? Sesha, ayo Sesha, silakan Sesha. Sesha mau pakai ini Sesha? Yuk, dengarkan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan kami dari kelompok 3 itu mempresentasikan tentang pengembangan dari sendiri. Perkenalkan nama saya Sesha, terus ada kelompok saya Najwa, dan juga Najwa. Sini udah ada kasusnya. Yang pertama-tama yang paling dahulu itu sudah ada tensi normal. Dia 120/80. Yang nomor kedua ini ada 152/100. Ini adalah tensi hipertensi derajat 1. Sesha bisa suaranya lebih kencang Sesha? Oke, yuk. Oke, di sini apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama-tama itu ada identifikasi masalah yang ada pada kasus, terus cari akar masalahnya apa, cari solusinya bagaimana, dan cara untuk menjelaskan tujuan pengukuran tekanan darah. Pertama-tama sudah ada nih pada gambar pertama ini ada pasien yang mengalami tekanan darah tinggi yang tadi sudah saya jelaskan, ada hipertensi derajat 1. Nah, pada gambar kedua ada tekanan darah dengan pasien tekanan darah normal, dia 120/80. Akar masalahnya apa sih? Dia pada gambar pertama itu kami temukan adanya peningkatan tekanan darah yang mencapai 152/100 mmHg, di mana angka tersebut sudah tinggi ya, termasuk kategori hipertensi derajat 1. Kemungkinan penyebabnya ada pada pola makan, kehidupan pasien yang kurang baik, dan misalnya kebanyakan makan garam ataupun gizinya. Nah, solusinya bagaimana sih? Kita ini bisa untuk caranya mengontrol namanya makanan, bisa dari sayur, buah-buahan, terus juga rutin melaksanakan olahraga ringan, terus habis itu juga rutin konsultasi ke dokter, ke medical dokter. Saya cek dulu, saya mau cek tekanan darah dong. Terus untuk tujuannya itu melakukannya apa sih tujuannya? Untuk mengetahui pekerjaan jantung. Juga kita untuk menentukan diagnosis penyakit lainnya, ada hipertensi biasa atau enggak hipertensi sama sekali, atau misalkan kita ada hipertensi yang tekanan darahnya itu tinggi ataupun rendah. Terus habis itu juga bisa membantu memberikan terapi. Sekian, ini dia segitu aja untuk diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Teman-teman kelompok lain boleh memberi umpan balik ya, merespon, menanyakan apa
dan 4 boleh memberi umpan balik ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Satrio. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Citra Sulaima, teman saya ada yang bernama Cika, Devi, Adiana Yasmin, dan Syafira. Di sini ada gambar pertama, yaitu tekanan darah tinggi yang ini 152/100. Di gambar kedua ada tekanan darah normal, yaitu 120/80. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, mencari akar. Yang ketiga, mencari solusi bagaimana untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, ada menjelaskan tujuan pengukuran tekanan darah. Di gambar pertama, yaitu ada pasien yang mengalami tekanan darah tinggi. Di gambar kedua, yaitu ada pasien yang mengalami tekanan darah normal, yaitu tekanan darahnya 120/80. Lalu apa masalah pada gambar yang kami amati? Pada gambar pertama, kami temukan adanya peningkatan tekanan darah yang mencapai 152/100 mmHg, di mana angka tersebut sudah memasuki kategori hipertensi tipe 1. Kemungkinan penyebabnya ada pola makan yang kurang baik dan pola hidup yang kurang baik. Lalu solusi untuk masalah tersebut, yang pertama adalah rutin melakukan olahraga ringan, yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang baik seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Yang ketiga adalah rutin konsultasi ke dokter ataupun klinis terdekat. Tujuan dilakukan pengukuran tekanan darah adalah 1. Untuk mengetahui pekerjaan jantung, yang kedua menentukan diagnosa penyakit klien seperti tekanan darah tinggi atau dia bisa tekanan darahnya rendah. Yang ketiga ada membantu memberikan terapi. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Alisa dari kelompok 4 izin bertanya. Contoh makanan yang bikin tekanan darah tinggi itu apa aja sih? Seperti jamur, terus mie-mihan, yang kayak gitu-gitu sih yang untuk menekan untuk tekanan darah tinggi. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, cukup kelompok 3 pertanyaannya? Cukup ini. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang maju. Sila. Oke, Sila, maju Sila. Yuk, kita tepuk tangan untuk Sila. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Ya, demikian dari hasil presentasi kita hari ini ya. Semua kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kelompok masing-masing. Ibu harap ilmunya hasil diskusi ini boleh diterapkan di kehidupan sehari-hari. Coba setelah mempelajari materi hari ini, apa sih yang kalian rasakan? Satu orang, ayo, ada yang bisa? Siapa namanya? Seiza. Apa Seiza? Yang disebut pada pembelajaran hari ini, saya jadi tahu bagaimana cara mengukur tekanan darah serta apa tujuan dari mengukur tekanan darah. Ternyata dia fokus ya, jadi bisa menjawab pertanyaan ibu dan bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, saatnya kita untuk melakukan proses. Silakan laptopnya disimpan, dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah mengirimkan soal di GCR. Silakan dibuka handphonenya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal post-test yang sudah ibu kirim di GCR. Ada soalnya? Ada, Miss. Ya, silakan dijawab 10 menit dari sekarang. Sudah? Sudah? Ada kesulitan? Sudah, Miss. Ya, masih ada waktu ya, silakan dikerjakan dengan baik sebelum nanti di submit supaya hasilnya maksimal ya.
yang di bawah KKN dulu. 2 orang. Ya. Oke lah. Tidak apa-apa, namanya juga proses belajar. Minggu depan kita akan lakukan remedial untuk yang 2 orang tersebut. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan minggu depan kita akan belajar hitung nadi. Siapkan jam tangannya, ya, karena hitung nadi itu harus berdasarkan detik pada jam. Jadi jangan pakai jam tangan yang tidak ada jarumnya, mesti yang ada jarumnya. Oke, lalu kita akan praktik mengukur tekanan darah. Kalau tadi kan kita sudah belajar teorinya, minggu depan kita akan belajar melakukan pengukuran tekanan darah. Silakan alat-alatnya dibawa. Sudah punya semua? Sudah. Apa aja sih alatnya? Yang kencang coba. Iya, dibawa semua. Punya semua, masih bagus kan? Oke, jangan lupa dibawa. Materinya boleh dibaca-baca lagi di rumah supaya nanti prakteknya maksimal. Oke, baik. Kalau tadi pembelajaran kita awali dengan doa, maka penutupan juga harus diakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. That's it, please. Before we go home, let's pray together. Pray begin.